Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari sediaan atau preparat mikroskopik. Preparat merupakan spesimen atau sediaan anatomi maupun patologi yang diawetkan untuk tujuan penelitian dan pemeriksaan. Preparat umumnya berukuran makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan preparat makroskopis dapat dilakukan langsung tanpa menggunakan alat bantu, sedangkan preparat mikroskopis harus menggunakan alat bantu berupa mikroskop. Preparat merupakan sampel spesimen yang diletakkan atau dioleskan pada permukaan gelas objek atau objek gelas dengan atau tanpa pewarnaan yang selanjutnya dapat diamati di bawah mikroskop. Preparat sendiri memiliki 3 macam, yakni preparat sementara yang tidak tahan lama, bermediakan air atau bahan kimia yang mudah menguap, preparat semi permanen yang bermediakan gliserin tahan pecan, atau preparat awetan yang telah diawetkan dengan Kanada balsam. Nah, selanjutnya syarat dari preparat. Suatu preparat dapat dikatakan layak apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu kecil, tipis, transparan, dan kontras. Selanjutnya, adapun macam-macam atau jenis preparat berdasarkan lamanya ketahanan preparat seperti preparat sementara, preparat semi permanen, dan preparat permanen. Yang kedua, berdasarkan utuh tidaknya preparat seperti preparat utuh atau whole mood dan preparat irisan. Yang ketiga, berdasarkan cara pengirisan preparat seperti non-embedding dan embedding. Dan yang terakhir, berdasarkan metode atau cara pembuatan preparat seperti preparat apus atau smear, preparat pejetan atau squash, preparat irisan, preparat rentang, dan preparat maserasi. Menurut ketahanan atau keawetan preparat, yaitu preparat sementara, pengertiannya preparat yang keawetannya hanya sementara atau beberapa jam saja atau tidak lebih dari 24 jam. Tujuannya untuk mempelajari suatu objek dalam keadaan segar tanpa proses pengawetan. Prosedur pembuatan preparat sementara ini, pertama, objek yang akan diamati diletakkan di atas gelas objek yang telah ditetesi dengan medium pengamatan. Yang kedua, medium pengamatan untuk preparat sementara biasanya digunakan aqueous atau gliserin, kemudian ditutup dengan gelas penutup untuk mengurangi laju penguapan dan dilanjutkan dengan proses pengamatan menggunakan mikroskop untuk kemudian dianalisis. Yang kedua, preparat semi permanen. Pengertiannya yaitu preparat yang keawetannya hanya sampai beberapa bulan saja. Preparat ini biasanya diawetkan dengan menggunakan zat kimia yang tidak mudah menguap. Tujuannya untuk memperpanjang ketahanan preparat yang sedang diamati, sehingga proses pengamatan terhadap preparat yang bersangkutan dapat ditunda untuk sementara waktu. Adapun prosedur pembuatan preparat semi permanen ini, pertama, objek yang dibuat preparat diletakkan di atas objek gelas, namun tidak berlangsung diamati, melainkan terlebih dahulu dibawa ke medium penyimpanan sementara yang sekaligus juga merupakan medium pengamatan. Kemudian ditutup dengan gelas penutup yang tujuannya untuk mengurangi laju penguapan, dan dilanjutkan dengan proses penyegelan dengan mengoleskan kutek pada keempat sisi gelas penutup atau membumbuhkan parafin cair di sekeliling medium pengamatan pada saat penutupan preparat. Setelah itu diamati dengan menggunakan mikroskop untuk kemudian dianalisis. Yang terakhir yaitu preparat permanen. Pengertiannya preparat yang keawetannya bisa sampai beberapa tahun. Tujuannya untuk menyediakan objek yang bersangkutan selalu tersedia pada setiap waktu yang diperlukan. Adapun prosedur pembuatan preparat permanen ini
sebagai berikut. Yang pertama, fiksasi. Yang kedua, pencucian. Yang ketiga, dehidrasi dengan disisipi staining atau pewarnaan. Yang keempat, clearing. Dan yang kelima, mounting. Selanjutnya, menurut utuh atau tidaknya suatu preparat terbagi menjadi dua bagian, yaitu preparat utuh. Preparat utuh merupakan preparat yang objeknya merupakan keseluruhan bagian objek secara utuh tanpa mengurangi atau melakukan pengirisan. Pengirisan hanya dilakukan untuk melakukan pemisahan jaringan yang akan dibuat preparat dari organnya. Adapun tujuan dari preparat utuh ini untuk menyediakan preparat mikroskopis yang dapat memperlihatkan struktur dari objek secara utuh. Adapun prosedur pembuatan dari preparat utuh ini, yaitu proses pembuatan preparat Walmut ini sangat bervariasi tergantung dari besar objek, ketebalan, dan kekomplekan jaringan penyusunnya. Untuk objek yang sederhana, yang ukurannya kecil dan transparan, dapat dibuat preparat sementara, preparat semi permanen maupun permanen. Sedangkan objek yang ukurannya besar dan kompleks biasanya hanya dapat dibuat preparat awetan. Yang kedua, preparat irisan. Preparat irisan adalah preparat yang objeknya merupakan irisan dari bagian objek yang akan diamati. Arah dari irisan dan cara pengirisan bergantung pada tujuan dan kekerasan dari objek yang bersangkutan. Adapun tujuan dari preparat irisan ini untuk menyediakan preparat mikroskopis yang dapat memperlihatkan struktur bagian objek secara lengkap seperti keadaan sebenarnya. Proses pembuatan preparat ini dengan melakukan irisan pada bagian organ tumbuhan maupun hewan. Pengirisan harus tipis dan konsisten yang biasanya menggunakan alat yang disebut dengan mikrotom. Pengirisan yang tidak baik dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Adapun contoh preparat yakni organ batang, akar, maupun daun, otot, serta bagian lainnya. Selanjutnya, menurut cara pengirisan preparat, yang pertama, preparat non-embedding. Preparat non-embedding merupakan preparat yang dibuat melalui teknik pengirisan secara bebas atau langsung terhadap bahan yang akan dibuat preparat, menggunakan silet tajam dan dengan menggunakan bantuan gabus atau hand mikrotom sebagai penahan bahan atau pada saat pengirisan. Cara ini digunakan apabila bahan yang akan dibuat preparat merupakan bahan yang tidak mudah rapuh dan dapat diiris secara langsung. Yang kedua, preparat embedding. Preparat embedding merupakan preparat yang dibuat dengan teknik pengirisan menggunakan alat khusus seperti alat mikrotom rotari. Hal ini dilakukan karena bahan yang akan dibuat preparat merupakan bahan yang mudah rapuh atau berongga, misalnya pada tumbuhan, dan dari organ atau tubuh hewan yang hanya dapat dibuat preparat awetan atau permanen, sehingga pada waktu proses pengirisannya terlebih dahulu harus melalui tahapan penyelubungan atau embedding. Tujuan dari cara teknik pengirisan ini adalah untuk mempertahankan struktur dari bahan atau objek yang akan dibuat preparat embedding. Selanjutnya, menurut cara atau metode pembuatan preparat. Yang pertama, preparat apus atau oles atau smear. Preparat apus merupakan preparat yang proses pembuatannya dilakukan dengan cara membuat lapisan tipis atau film, suatu bahan yang berupa cairan di atas gelas benda yang bersih bebas lemak. Setelah itu difiksasi, diwarnai, dan ditutup dengan gelas penutup untuk diamati di bawah mikroskop.
Adapun tujuan dari preparat apus ini untuk melihat struktur sel penyusun cairan, juga mengetahui berbagai parasit yang biasanya berhubungan dengan diagnosa suatu penyakit. Misalnya preparat apusan darah, preparat apus feses, preparat apus cairan vagina, sperma, eksudat, dan lain-lain. Selanjutnya, preparat pejetan atau squash. Preparat squash merupakan preparat yang proses pembuatannya dengan cara menekan objek yang akan diamati di atas gelas benda atau melakukan pemejatan dengan menggunakan ibu jari atau benda lain yang tumpul, misalnya pensil, sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Adapun tujuan dari preparat ini agar sel-sel penyusun jaringan pada suatu organ yang bersangkutan dapat terpisah satu dengan yang lainnya, namun tidak merubah bentuk sel aslinya, cukup tipis dan transparan, tersebar di dalam suatu lapisan di atas gelas benda, sehingga dapat diamati di bawah mikroskop. Misalnya, digunakan pada saat proses pengamatan tahap pembelahan mitosis pada sel jaringan meristem apikal seperti preparat squash mitosis akar bawang merah. Berikutnya, preparat rentang. Preparat rentang merupakan preparat yang proses pembuatannya dengan cara merentangkan objek yang akan diamati di atas gelas benda, sehingga diperoleh lapisan tipis yang dapat diamati di bawah mikroskop. Pada umumnya, jaringan yang dibuat preparat adalah jaringan yang tipis, misalnya mesitherium, pleura, peritoneum, perikardium, dan lain-lain. Proses perentangan di atas gelas benda harus dilakukan sesegera mungkin saat hewan dibedah, dengan tanpa dicuci atau dikenai zat kimia apapun. Untuk merentangkannya dapat dilakukan dengan menggunakan 2 buah sonde atau alat lain yang tidak tajam, supaya dapat terentang dengan baik atau tidak terjadi lipatan atau ada udara yang terjebak di antara gelas benda dengan jaringan. Yang terakhir yaitu preparat maserasi. Preparat maserasi merupakan preparat yang cara pembuatannya dengan pembusukan buatan, di mana bagian-bagian tertentu menjadi lunak dan hilang, sedangkan bagian-bagian yang tahan terhadap larutan maserator akan tetap bertahan dan utuh. Proses pembusukan dilakukan dengan cara perendaman dalam maserator yang terdiri dari campuran zat asam tertentu dengan konsentrasi tertentu. Dan lamanya waktu yang diperlukan dalam perendaman juga bergantung pada kekerasan jaringan yang bersangkutan, dapat 1 sampai 2 hari atau lebih. Dengan demikian, jaringan yang bersangkutan dapat dibuat preparat permanen atau awetan. Adapun tujuan dari preparat maserasi ini untuk dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bentuk-bentuk sel. Misalnya preparat maserasi jaringan xilem batang Ricinus communis untuk menunjukkan bentuk-bentuk sel trakea, trakeit, dan serabut xilem. Jaringan pengangkut tubuh tumbuhan yang memisahkan sel-sel unsur jaringan pengangkut sehingga sel-sel tersebut dapat terpisah satu dengan yang lainnya. Nah, demikianlah pemaparan tentang macam-macam sediaan mikroskopis, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan maupun kesalahan yang saya sampaikan, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini.